Ya, baru kedua kan gitu kan, tapi sudah lama, jadi itu diperiksa mengenai kejiwaan, ya silakan. Itu nah, kalau untuk mengenai Sidang lanjutan kasus kematian mahasiswi Universitas Mataram atau UNRAM, yakni Made Fani Radia Puspa Nitra 19 tahun, digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Selasa 3 Maret. Dalam sidang tersebut, majelis hakim yang diketuai oleh Mukhlas Sudin menolak eksepsi dari terdakwa yakni Radit Ardiansyah. Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana dengan agenda pembuktian. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Lombok yang Rekan Ahmad Wawan Sugandika. Baik rekan Wawan, silakan untuk laporan selengkapnya. Siap, terima kasih rekan Arin di studio. Selamat siang menjelang sore, Tribuners sekalian dimanapun berada, saya ucapkan. Arin, bisa saya informasikan betul bahwasanya sidang kasus pembunuhan di Pantai Nipah ini kembali bergulir di Pengadilan Negeri Mataram pada Selasa tanggal 3 Maret tahun 2026 ini. Agenda kali ini menjadi krusial dengan dibacakannya putusan sela oleh majelis hakim yang menentukan nasib kelanjutan perkara terdakwa Radit Ardiansyah begitu. Arin, di studio bisa saya informasikan juga majelis hakim yang diketuai oleh Mukhlas Sudin begitu secara resmi memang telah menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa begitu, di mana pada jalannya persidangan hakim menyatakan bahwa keberatan terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke agenda pembuktian serta pemeriksaan saksi-saksi pada sidang yang nantinya akan dijadwalkan berikutnya begitu. Arin, bisa saya informasikan juga terdakwa Radit Ardiansyah pada saat sidang yang digelar pada hari ini dari pantauan tribunlombok.com nampak percaya diri saat tiba di pengadilan dan juga saat ditemui ini Radit sempat juga menyampaikan apresiasi khusus kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang kini resmi memimpin tim hukumnya meskipun pada saat sidang jawaban selah eksepsi ini tim dari Hotman Paris 911 juga terpantau tidak hadir begitu. Arin, di studio bisa saya informasikan juga komposisi tim hukum terdakwa kini diperkuat oleh total 30 pengacara yang terdiri dari 24 pengacara dari tim Hotman Paris 911 dan 6 pengacara tim awal begitu. Pihak pembela sebelumnya berargumen bahwa dakwaan JPU cacat prosedur, tidak cermat terkait waktu dan tempat kejadian, serta adanya indikasi rekayasa dalam proses penyelidikan. Bisa saya informasikan juga Tribuners dan Arin di studio ditemui juga pada saat jalannya sidang, seusai sidang maksud saya, ibu korban yakni Ning Purnawati Nitra Bagia ini memberikan pernyataan emosional terkait keterlibatan tim hukum besar di pihak lawan yang tidak lain adalah Hotman Paris sendiri. Ia menegaskan bahwa keluarganya adalah korban yang sebenar-benarnya begitu. Anaknya maksudnya adalah korban yang sebenar-benarnya karena telah kehilangan nyawa begitu, sementara Radit ini masih berstatus terduga pelaku. Oleh karenanya keluarga korban berharap agar pengadilan tetap menjadi tempat mencari keadilan yang objektif dan meminta masyarakat serta media untuk berempati terhadap posisi mereka. Arin, di studio bisa saya informasikan juga pada sidang lanjutan yang nanti akan sama-sama kita pantau juga kuasa hukum tersangka yakni Muja dan juga Suparjo Rustam ini pada tribunlombok.com menegaskan bahwa tim Hotman Paris 911 akan hadir pada saat sidang pemeriksaan saksi-saksi yang nanti akan bergulir berikutnya. Mungkin begitu Arin yang bisa saya informasikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Wawan atas laporannya dan selamat lanjutkan tugas kembali.
Nyata, fakta, jelas, real bahwa kami adalah korban di sini. Jangan diabaikan. Kami mohon kepada Komisi 3, yang nanti karena saya dengar ada pemanggilan kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan, jangan pisahkan kami dari mereka. Karena pelapor dalam kondisi ini adalah satu kesatuan dengan polisi dan kejaksaan. Jangan diabaikan. Saya mohon dengan sangat kepada Komisi 3, nanti saya akan membuat surat juga. Segera akan saya kirim suratnya ke Komisi 3. Biar terang benderang, karena ini kasus pembunuhan. Beda dengan kasus narkoba. Ya. Saya mohon dengan sangat, saya tahu Komisi 3 itu sangat bijak dalam menangani perkara. Saya harap Komisi 3 bisa mendengar pihak korban yang asli, nyata adalah korban saat ini. Itu yang saya... Kekecewaan kami pihak keluarga kepada Hotman Paris bukan terhadap beliau ikut masuk mendampingi membela Radit, karena dalam aturan hukum sah-sah saja siapapun yang ingin membela tersangka, itu sudah diatur dalam hukum, jadi bebas. Dan memang wajib hukumnya terhadap tersangka yang di atas 5 tahun itu wajib untuk didampingi. Akan tetapi kekecewaan kami ke Hotman Paris dari pihak keluarga adalah mengapa diabaikan korban yang sesungguhnya. Di sini ada korban yang sesungguhnya, jangan tutup mata. Semua para netizen media sosial, coba dilihat. Siapa yang korban? Radit dinyatakan bukan pelaku, dia korban. Ya kita sah-sahkan saja kan. Tapi faktanya saat ini yang nyata saat ini adalah korban, yaitu kami dari pihak keluarga Vira, ya. Kenapa juga disampaikan kemarin di Komisi 3 ada beberapa hal yang disampaikan itu di media sosialnya, dan netizen semua menilai bahwa ada beberapa kejanggalan terhadap proses pemeriksaan Radit sampai ditetapkan tersangka yang sekarang menjadi terdakwa dituntut oleh jaksa di pengadilan ini adalah sangat jelas. Kami dari pihak keluarga meyakini bahwa Radit adalah pelakunya. Mengapa kami meyakini? Satu, yang pertama ini, pada saat kejadian, kami dari pihak keluarga menemukan Radit di malam hari itu betul. Dalam keadaan itu kami fokus mencari Vira, keluarga kami. Yang pertama kami temukan adalah Radit. Kami tidak tahu dia pingsan atau tidur. Ya, kita garis bawahi di sini. Dia pingsan atau tidur kita tidak tahu, karena kami berfokus kepada Vira. Gimana menurut Ibu, karena tadi kemudian didampingi oleh Hotman? Kalau menurut kami, di sini kami sebagai pihak korban, kami sudah menyerahkan semua sepenuhnya kepada para aparat penegak hukum, betul kepolisian, kejaksaan, semua. Kami sudah mempercayakan semua ke sana. Di sini kami sebagai korban. Untuk masalah full Komisi 3, itu memang semua warga negara kan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, termasuk kami sebagai korban. Di sini korban yang sebenar-benarnya korban itu adalah kami. Kalau untuk masalah pihak itu mereka baru terduga korban dan terduga untuk pelaku. Kalau di sini jelas sudah kami yang korban, yang sebenar-benarnya korban. Jadi di sini kami minta kepada rekan-rekan media untuk kami juga jangan diabaikan di sini. Jangan cuma melihat dari satu sisi dari pihak yang terduga korban, yang terduga pelaku, dan dari satu pihak kepolisian. Di sini yang sebenar-benarnya korban itu adalah kami. Harusnya kami jangan diabaikan. Di sini kami juga membutuhkan bagaimana empati juga dari semua ini. Jangan kami diabaikan tanpa kami seolah-olah adem ayem, tidak seperti itu. Kami di sini juga mengharapkan keadilan. Bagaimana sebenarnya keadilan yang sebenar-benarnya keadilan. Pastinya. Terima kasih Bapak Paris telah mendengarkan permohonan saya. Terima kasih Pak.